Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat datang kembali di channel saya ya, Mr. Aan Education and Story ya. Hari ini kita akan membahas ya terkait tentang logo ya. Kemarin sudah saya coba untuk membuatkan ataupun mencoba untuk melihat kalian mendesain sebuah logo ya. Tapi kali ini kita akan menjadi satu patokan ya, bahwa logo itu tidak mesti harus yang mulu-mulu ya, ataupun dalam kondisi yang berat istilahnya seperti itu. Logo itu sangat sederhana. Nah, dari materi ini saya rekam juga kalian tahu bagaimana cara mengkonsep logo ya, membuat branding logo itu ya, supaya oh ternyata logo itu sangat simpel, unik ya, dan mudah dikenal ataupun diingat oleh masyarakat seperti itu ya. Jadi kalian tidak mesti harus wah ini logo apa seperti itu, yang mana akan membuat bingung kalian sendiri ya. Ini kita bisa melihat ya contoh-contoh bahwa sebuah logo itu tidak mesti harus yang wow ya. Yang penting adalah konsep dan apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat seperti itu ya. Bisa kalian lihat ya di slide satu ini ya. Ini adalah contoh logo-logo ya yang sudah sangat terkenal, yang sudah sangat familiar ya. Bisa kalian lihat ya dari bentuk, dari warna, dari keunikan ya dari sebuah logo ini sangatlah sederhana sekali ya, simple, simple banget kalau kalian bisa lihat di sini ya. Seperti itu. Nah, saya harapkan juga bahwa yang nanti yang akan kalian buat ya bisa seperti ini kira-kira. Jadi menurut kamu ya logo itu sudah ada, sudah ada pada zaman dahulu ya, sudah lama sekali ya, bahwa logo ini dipakai ya sebagai salah satu simbol ya, untuk mewakilkan dari suatu lembaga ataupun suatu elemen ataupun suatu kelompok ya, seperti itu. Jadi identitasnya, ingat ya, bahwa logo itu mencerminkan tentang identitas dari suatu kelompok, diri sendiri, ataupun sekarang ini berkembang menjadi suatu proyek perusahaan ya, ataupun wirausaha yang akan nanti kalian geluti seperti itu ya. Di sini saya mencoba mengambil ya kata logo ya, itu sebenarnya diambil dari kata logotype ya. Ya mulanya itu digunakan sekitar tahun 1810, tapi di tahun 1810 ini ya, lebih dari itu sudah banyak ya masyarakat dulu yang menggunakan logo sebagai salah satu ciri khas mereka ya. Jadi arti sebuah tulisan ya, yaitu nama identitas ya yang dibentuk secara khusus ya dengan memanfaatkan suatu teknik lettering ya, atau menggunakan jenis huruf tertentu yang menarik ya, yang mudah dibaca, yang unik gitu ya. Ini kalian bisa lihat ya di sini ya, sudah sangat familiar ya. Jadi logonya tidak hanya berupa huruf ya, tapi di sini sebuah simbol-simbol. Kalian bisa lihat ya di sini bentuk-bentuknya ya, persegi ya, oval ya, bulat ya, seperti lingkaran ya, semua sangat simpel sekali ya. Artinya si desain grafisnya ini ya lebih condong bahwa ini adalah identitas mereka ya, supaya mudah diingat. Logo ini aja sudah tahu ya kalau oh ini adalah YouTube. Tidak mesti harus bilang ada tulisan besar-besar ya. Jadi sebenarnya pengertian logo itu ya adalah sebuah tulisan ya, ataupun sketsa ataupun gambar yang punya makna tertentu ya, bisa mewakili ataupun suatu bentuk entitas, misalnya lembaga, organisasi ya, perusahaan, daerah, negara, ataupun sebuah produk. Nah, disinilah yang saya harapkan nanti ya, ketika kalian mindset kalian bisa berubah ya terkait tentang pengertian logo ini ya, bisa memberikan sesuatu yang khas ya bagi usaha kamu ya, seperti itu ya. Kita bisa mengambil contoh-contoh logo-logo yang sudah ada ataupun yang sudah sangat terkenal ya. Bisa kalian perhatikan dari sisi komposisi, bentuk, simetrinya ya, seperti itu. Kemudian ya di dalam logo itu ada beberapa tipe stylishnya ya. Misalkan di sini ada lettermark logo satu ya, ada wordmark logo ya. Kemudian ada bentuknya pictorial mark ya. Keempat seperti maskot ya, abstrak ya, emblem ya, dan kombinasi dari antara tipografi dan logotype ya, seperti itu. Nah, kalian bisa mencoba
Dari sini kan kita bisa kelihatan ya tipe-tipenya seperti itu ya. Pengertiannya sudah kita bisa lihat dari yang kita amati lugu-lugu yang sudah sangat terkenal. Nah, di sini kan nanti bisa kalian coba ya untuk membuat suatu sketsa, suatu lugu yang unik, sederhana saja ya, tapi memiliki arti dan makna ya terkait apa yang akan kalian sampaikan ke masyarakat ataupun mewakili suatu organisasi ataupun usaha kalian ya. Ada 7 ya tipe ya stylishnya sebuah logo ya. Kemudian ya fungsi logo ya kalian bisa tahu ya fungsi logo ini ya menurut Rustan ya bahwa adalah seperti identitas perusahaan ya sehingga bisa membedakan identitas milik orang lain. Jadi ada pembeda. Identitasmu itu apa? Oh ternyata identitasnya ini sebuah logo Manchester United gitu ya bentuk logonya. Kalian bisa lihat ya walaupun tidak ada tulisannya orang tahu itu bahwa Manchester United. Orang tahu itu adalah seorang klub Real Madrid. Nah, seperti itulah yang kita harapkan nanti goalnya. Bahwa ketika kalian mensketsa gambar sebuah logo ya, itu memiliki makna tersendiri gitu, agar orang tahu gitu ya. Atau mungkin dari sisi warna, dari sisi bentuknya ya, sehingga di dalam mindset orang tersebut kalau kalian melihat brand yang kalian buat, oh itu bajunya misalkan milik siapa A gitu. Jadi orang langsung tahu gitu ya. Orang melihat di dalam mindset pikirannya itu tahu bahwa itu adalah identitas perusahaan ataupun usaha kalian ya. Tanda kepemilikan agar dapat membedakan antara milik orang lain ya seperti itu ya. Kemudian fungsi logo yang pertama itu adalah branding ya, membranding atau mewakilkan suatu khas ya dari logo tersebut. Kemudian memberikan informasi terkait tentang pengawasan ya, kontrol juga ya. Terus yang ketiga adalah memberikan motivasi terhadap bahwa logo ini sangat berarti, memiliki makna tersendiri. Yang keempat adalah mengutarakan emosi ya. Jadi bisa kita mainkan warna ya, bentuknya ataupun simetrinya ya bahwa kenapa 45 derajat ini melambangkan apa kira-kira semangat membara 45, semangat kemerdekaan, warna merah membara gitu ya. Kemudian ada sebagai untuk presentasi kita ya di depan umum pada saat kita mungkin mau mengajak kerjasama dengan perusahaan lain ya, kita memperkenalkan logo-logo kita sekaligus mempromosikan usaha kita ke masyarakat. Jadi menjadi presentasi juga ya untuk di depan orang banyak ya, promosi juga bahwa kita sudah membuka cabang misalnya keripik singkong ataupun keripik keripik terong seperti itu dengan khasnya mungkin warna ungu ya bulat kira-kira seperti itu. Nah di kriteria logo ini tuh harus yang efektif tuh yang seperti apa Pak? Jadi yang pertama ya logo itu harus sederhana ya. Sederhana tadi kan kalian bisa lihat ya memperhatikan mengamati logo-logo yang sudah saya buka di awal materi ya bahwa logo ini sangatlah sederhana seperti itu ya. Jangan mulu-mulu bikin logo ya. Pada intinya kita itu membuat logo agar orang itu bisa mengenal, bisa tahu bahwa ini logonya Anda menjual A, B, C seperti itu. Kemudian ya harus unik gitu ya. Kalian bisa lihat logonya KFC. KFC itu kan logonya Mbah Kungnya itu ya, yang punyanya ya. Nah, itulah adalah keunikan lain. Karena tidak semua orang wajahnya tampak di logo tersebut ya. Berarti dia punya keunikan. Unikannya di mana? Di logo dengan wajah dari Mbah Kung KFC itu ya. Kemudian ada keunikannya di mana gitu ya. Mudah diingat. Nah, inilah menjadi hal yang penting ya untuk kita ketika kita akan mau mendesain sebuah logo ya. Maka goalnya itu harus diingat, mudah diingat. Maka gunakanlah keunikan, kesederhanaan ya dan sesuatu hal yang berbeda dari logo lain. Ini banyak terjadi ketika kalian membuat sebuah logo geprek ayam. Ayam itu kan sudah sangat identik, sangat banyak gitu ya. Maka akan lebih baik ketika ada usaha tentang geprek ayam, maka jangan terlalu banyak menggunakan logo tentang ayam. Seperti itu. Mungkin
bisa berupa ini tadi ya, bisa menggunakan eh, kombinasi ya antara misalkan wajahmu, mungkin di sini ada kombinasi tipografinya, misalkan geprek ayam ya gantilah, tidak mesti harus geprek ayam gitu ya, misalkan eh, geprek pedas, geprek hot, seperti itu. Orang kan tahu bahwa oh geprek itu kan identik dengan nasi geprek ya gitu ya. Atau mungkin wajah kalian di sini ya, atau mungkin nama ataupun apalah yang mungkin menjadi salah satu khas dari nasi geprek tersebut. Misalkan rich hot. Nah, itu kan bisa juga dibuat di sini. Jadi banyak sekali ya yang bisa kalian kembangkan ya terkait tentang sebuah logo ini ya. Jangan lupa juga gunakan metode-metode yang mudah. Pewarnaan itu juga menjadi kombinasi terpenting ya, selain logo yang ataupun selain bentuk dan tipografi yang akan kalian coba gunakan ya. Kemudian serbaguna ya, masih bisa bermanfaat untuk apa aja dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Yang terpenting itu adalah ketiga ini ya, sederhana, unik, dan mudah diingat. Ingat ya, bahwa dalam kriteria logo itu haruslah sederhana, unik, dan mudah untuk diingat, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu ya, bahwa contoh logo ini ya sangatlah tidak terlalu menjadi suatu tolak ukur ya, bahwa membuat logo itu yang pertama adalah suatu khas yang mungkin menjadi salah satu indikator Bapak Ibu ya ketika akan membuat logo ya, maka gunakan warna-warna yang bisa bermanfaat, contohnya seperti McDonald, misalkan seperti itu McDonald, atau mungkin contoh sebuah Twitter gitu ya, atau mungkin kalian bisa lihat ya contoh apa Apple ya, Lego itu kan hanya membuat tipografi saja ya, memiliki khas tipografi saja ya. Kalian bisa lihat contohnya di sini juga ada Virgin, ada namanya siapa, ada Nike seperti itu ya. Kemudian Walt Disney ya. Kita bisa perhatikan ya bahwa bentuk terus kemudian ada permainan warna ya di sini ya menjadi salah satu konsep. Kalian bisa lihat di sini Nike. Nike ini hanya bentuk centang kemudian berwarna putih. Setelah itu sudah selesai, tidak ada apa-apa lagi. Kalian juga bisa lihat di sini McDonald. McDonald ini hanya bentuk huruf M. Tapi orang tahu bahwa itu adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman yang biasanya digunakan untuk makanan berat ya, orang-orang luar seperti itu ya. Terus juga di sini ada Twitter. Twitter itu kan hanya bentuk burung terus berwarna biru ya, putih dan biru. Jadi kombinasi warnanya itu adalah putih ya, kemudian berwarna biru awan ya, seperti itu ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, ini mungkin bisa menjadi referensi dari Bapak Ibu ataupun kalian ya yang bisa mencoba untuk apa namanya mencoba membuat suatu sketsa yang mungkin bisa menjadi alternatif ketika kalian bingung ya, seperti itu ya, untuk membuat suatu logo. Kemudian di sini juga ada ya contoh yang di Indonesia ya, kalian bisa lihat ya Indomie gitu ya, dia mengkombinasikan apa merah, kuning, dan hijau seperti itu ya. Ini kan warna-warna standar ya, kalian bisa lihat di sini. Kemudian ada Garuda, kombinasi warna biru, biru gelap. Kalian bisa juga lihat di sini kereta api ya, KAI ya. Cuman apa ya, gambarnya itu kan warna oranye ya, terus berwarna biru, terus dikombinasikan dengan tipografi seperti itu. Kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini menjadi asupan kalian juga ketika mau membuat suatu brand ya, suatu usaha. Kalian bisa coba membuat-buat sketch-sketch ini ya. Kita bisa menjadi sumber inspirasi kita, tapi jangan lupa untuk tidak plagiat seperti itu ya. Ini yang biasa, ini 2 dimensi dan ini 3 dimensinya ya. Udah sangat ini ya, seperti itu. Yang terpenting adalah 3 ini tadi ya, yang terpenting ya, sederhana, unik, dan mudah untuk diingat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ya ketika kalian membuat suatu logo dan apa namanya mempresentasikan bahwa logo itu apa-apa ya.
Ingat ya bahwa logo itu memiliki suatu makna ya, bahwa eh, seperti yang ada di sini ya. Misalkan jumlah Garuda Pancasila ya, ini saya ambil makna sebuah di Indonesia ini ya, Garuda Pancasila ya, Pancasila kita ini kan ada makna-maknanya tersendiri ya di sini ya. Nah, bisa jadi nanti kalau kalian ingin mempresentasikan ataupun melihat suatu logo di orang lain ya, ataupun nanti kalian buat sendiri ya, kenapa hijau, kenapa warna merah pink, ini melambangkan suatu makna. Bisa kalian lihat di sini nanti kalau kalian mau promosi. Ingat ya di sini tadi ya. Kalau mau presentasi dan promosi, maka logo ataupun makna ya bisa menjadi salah satu yang harus kalian wajib tahu. Ini melambangkan tentang apa? Kenapa kemarin saya mencoba untuk menjadikan kalian inspirasi baru, mencari di alam, mencari di sekitar. Ya siapa tahu ini menjadi bentuk ya pembuatan sebuah logo yang akan kalian coba ya. Misalkan ini ya bulat seperti itu. Ini melambangkan tentang apa gitu pengertiannya ya. Jadi orang-orang nanti ketika kalian mau presentasikan mungkin seperti ini ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.